Cagar budaya Cangkuang terletak di sebuah daratan di tengah danau kecil. Dalam bahasa Sunda disebut situ, sehingga untuk mencapai tempat tersebut melalui jalur utama, pengunjung harus menyeberang dengan menggunakan rakit. Aslinya kampung pulo dikelilingi seluruhnya oleh danau. Akan tetapi, kini hanya bagian utara yang masih berupa danau. Bagian selatannya telah berubah menjadi lahan persawahan. Selain candi, di pulau itu juga terdapat pemukiman adat Kampung Pulo yang juga menjadi bagian dari kawasan cagar budaya. Desa Cangkuang dikelilingi oleh 4 gunung besar di Jawa Barat. Di sebelah utara terdapat Gunung Keledong dengan ketinggian 1249 mdpl. Di sebelah barat sampai utara terdapat Gunung Mandalawangi dengan ketinggian 1640 mdpl. Sebelah timur sampai utara terdapat Gunung Haruman yang memiliki tinggi 1218 mdpl. Sebelah selatan sampai barat terdapat Gunung Guntur dengan ketinggian 2849 mdpl. Rumah adat di Kampung Pulo ini merupakan peninggalan Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau adalah penyebar agama Islam di daerah sini. Dan rumah adat di Kampung Pulo ini ada 7 bangunan pokok, yang mana jumlah tersebut merupakan lambang keturunan atau anak dari Mbah Dalem Arif Muhammad. Dan dari dulu sampai sekarang, jumlah bangunan di kampung ini tetap ada 7, tidak bertambah dan tidak berkurang. Nama Candi Cangkuang diambil dari nama desa tempat candi ini berada. Kata Cangkuang sendiri adalah nama tanaman sejenis pandan, Pandanus furcatus, yang banyak terdapat di sekitar makam. Candi ini adalah candi satu-satunya dengan corak Hindu yang ditemukan di Tatar Sunda. Di samping Candi Cangkuang terdapat makam kuno dari leluhur penduduk desa tersebut yang diperkirakan merupakan pemuka agama Islam. Hal ini membuktikan daerah ini merupakan daerah dengan berbagai keragaman umat beragama. Berdasarkan buku yang berjudul Notulen Bataviak Genos Kahap yang diterbitkan pada tahun 1893 yang dikutip dari catatan Vorderman, mengemukakan bahwa terdapat candi yang sudah mulai rusak serta makam kuno di sekitar desa Pulo Leles. Rumah adat itu merupakan lambang dari keturunan putra putri Mbah Dalem Arif Muhammad. Dia itu mempunyai 7 orang anak, 6 perempuan dilambangkan dengan rumah, 1 laki-laki dilambangkan dengan musola. Selain komplek rumah adat, di sini ada larangan-larangan adat, di mana diantaranya 1, tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah bangunan pokok. Harus tetap 7 bangunan pokok, 6 rumah, 1 musola. Terus 1 rumah itu tidak boleh ada 2 kepala keluarga, harus 1 kepala keluarga. Dan tidak boleh membuat rumah beratap jure itu segelima, harus memanjang atau jerukong. Dan tidak boleh untuk keturunan Arif Muhammad itu tidak boleh menabuh gong besar dari perunggu. Terus tidak boleh berziarah ke makam yang dikeramatkan pada hari Rabu. Hitungan Rabu di sini Selasa sesudah asar sudah termasuk hari Rabu. Jadi Selasa asar sampai Rabu asar itu tidak boleh untuk berziarah. Terus tidak boleh memelihara binatang besar berkaki 4 di sini, bikin kandangnya. Jadi alasannya supaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kalau untuk mengenai jumlah penduduk, sekarang ini jumlah penduduknya itu ada 24 orang. Dari yang paling kecil itu 1 tahun, yang paling sudah tua itu ada 80 tahun. Di sisi lain terdapat Candi Kerajaan Hindu, Kerajaan Sunda Pertama. Pada tahun 1074 sampai 76 diadakan pembubaran dan didirikan tahun 76.
Nah, kalau untuk peninggalan Islam itu ditemukan pada isi candi ukuran 4,5 kali 4,5 pas pada kata dan makam Arif Muhammad. Dan sedangkan nama Sangguang sendiri diambil dari nama sebuah pohonnya ini seperti pandan berduri. Nah, ini pohon cangkuang ini dipakai untuk nama desa dan nama kampung dan nama candi. Nah, kalau untuk peninggalan Islamnya dengan adanya makam Bahdam Arif Muhammad itu utusan Sultan Agung dari Mataram. Dia itu diutus untuk melawan VOC ke Batavia. Karena gagal, kalah dia itu tidak mau kembali ke sana menetap di sini menyebarkan agama Islam di sini pada abad ke-17. Sebagai buktinya terdapat naskah-naskah yang disimpan di dalam museum. Membandikan barang pusaka dilaksanakan setiap tanggal 4 malam 14 Maulud, itu pas jam 12 malam misalnya. Itu jadi barang-barang ayah di sini dan ditambah dengan yang luar supaya ikut memandikan barang pusaka di sini. Itu dilaksanakan pada 14 Maulud. Bertani, berladang ke kebun sawah, dan sekarang setelah ini dibuka tempat wisata dengan berjualan itu yang kios-kios itu tadi ada.